keyakinan kelas. Pernahkah kalian mendengarkan makna kata budaya positif? Budaya positif. Apa itu budaya? Kebiasaan. Budaya positif. Budaya positif ini kita harapkan kita lakukan di dalam kelas, ya kan? Melalui disiplin positif. Apa itu makna disiplin menurut kalian? Apa makna disiplin? Disiplin itu iya, mematuhi peraturan. Yang lain? Yang lain apa itu disiplin? Disiplin. Pernahkah kamu disiplin? Pernahkah kamu melanggar disiplin? Pernah. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melanggar disiplin? Menerima? Adakah di antara kalian melakukan disiplin karena ingin dipuji oleh guru? Tidak ada? Berarti yang memotivasi kalian selama ini karena takut dihukum? Iya. Oke, pernahkah kalian berpikir bahwa kalian melakukan disiplin positif untuk menghargai dirimu sendiri? Pernahkah kalian membuat disiplin positif, melakukan perbuatan yang sesuai aturan, tidak melanggar, datang tepat waktu, tidak absen, karena menghargai diri sendiri? Ada? Jadi mulai hari ini, kalau kamu melakukan disiplin, buatlah motivasi dalam dirimu bahwa kamu melakukan disiplin karena ingin menghargai dirimu sendiri. Ya, perhatikan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendisiplinkan, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, pada saat ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah, Ibu. Pernah? Pernah, Ibu. Pernah. Apa itu keyakinan kelas? Suatu peraturan yang sudah disepakati. Suatu Peraturan yang disepakati. Ya. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang ingin kita capai. Keyakinan yang ingin kita capai untuk mewujudkan disiplin positif. Yang di depan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita buat dalam keyakinan kelas kita. Ya, mari kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini yang akan kita jadikan suatu kesepakatan kelas. Apa yang bilang? Nilai ini yang akan dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Oke, perhatikan nilai-nilainya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila. Sudah kalian amati? Perhatikan satu-satu. Lanjut. Oke, ini nilai-nilai tentang Ibu Primary Yes Program. Jadi nilai ini yang ingin
cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri dan tanggung jawab, jujur, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini nilai sesuai petunjuk seumur hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan nilai yang terbaik dan dari diri, peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, pengetahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati. Ini nilai the seven essential virtues. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Dan ini yang terakhir, proyek nilai-nilai kebajikan. Oke, dari antara nilai-nilai yang tadi sudah ada di dalam ingatanmu yang mana yang akan kalian pilih? Sudah? Sekarang kita masuk ke nilainya. Pilih nilai yang akan kita sepakati. Kalau sudah ditulis, ditempel di sini. Kalau sudah ditulis, ditempel ke depan. Kita sepakati berapa nilai kita buat? 3 atau 5? 3. Ayo 3, tuliskan cepat. Tuliskan 3 nilai yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Cut. Pilih nilainya. Sekarang kalian menuliskan aturan sesuai nilai tersebut. Buat sesuai nilai yang kamu buat aturannya. Buat namanya ya. Buat namanya di bawah sana. Buat nilainya, buat aturan tentang nilai tersebut. Buat keyakinannya. Kalau sudah, tempel di samping. Jelek kan ditaruh apa ini, Bu? Mak. Ada tempel punya kamu, Gisel? Sepatutnya kami kelas 1. Gotong royong, 2. Kebersihan, 3. Rasa hormat, toleransi, percaya. Nilai-nilai yang kami sepakati sama-sama. Inilah keyakinan kelas 6. 1. Selalu bekerja sama, aturan siswa. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Selalu menghormati guru atau menghargai bapak ibu guru. 1. Toleransi adalah patuh kepada guru. 2. Percaya. Kita harus percaya kepada teman yang dapat dipercaya. 3. Rendah hati. Kita harus rendah hati kepada teman.
bekerja sama dalam kebersihan. Kelas harus bekerja tanpa ada guru yang mengawasi. Bekerja sama dalam membersihkan kelas, lingkungan, dan sekolah. Memiliki rasa hormat pada guru, kepala sekolah, dan teman sebagai menjaga kebersihan kelas dan diri sendiri. Jujur dalam kesepakatan dan tidak berbohong. Jika ada yang diberikan guru bekerja, kita harus menyelesaikan pekerjaan dan tidak meninggalkan. Berani melakukan hal-hal pasti positif dan tidak malu-malu. Keberanian dan tegas. Bertanggung jawab atas apa yang diberikan dan harus dapat dipercaya. Dibentuk kerja yang tuntas. 2. Jika ada teman yang tidak punya jajan, kita harus memberi jajan. 3. Jika disuruh ke depan, kita harus percaya diri jika melakukan sesuatu di depan kelas oleh guru. Sekian dan terima kasih. Saya senang karena membuat kesepakatan kelas yang kami buat bersama-sama dan sudah disepakati oleh seluruh kelas. Manfaat kesepakatan kelas yang kami buat bagi saya sangat berarti karena dapat meningkatkan sikap saya akan menaati peraturan kelas. Terima kasih. Saya merasa senang dan karena saya sudah mulai memahami tentang pelajaran disiplin. Manfaatnya disiplin sangat berarti bagi saya karena disiplin sudah bisa mengubah diri saya menjadi anak yang sopan. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena memberikan izin kepada saya untuk mengadakan diseminasi budaya positif. Kali ini saya minta waktunya untuk Bapak dan Ibu beserta adik-adik anak KKN. Terima kasih telah bersedia mengikuti acara kegiatan ini. Seperti yang kita lihat, diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri 9 Sidoarjo. Adapun yang akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, dengan guru penggerak. Sebelum kita memulai, kita ice breaking sejenak. Yang pertama, clue-nya keliling dunia. Pertanyaan, sekarang saya lagi di Indonesia, maka 9 jam lagi saya berada di mana, Bapak dan Ibu? Clue-nya keliling dunia. Amerika, ya bagus. Terima kasih Bu. Yang kedua, clue-nya menghitung hari. Jika 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 8 sama dengan 6, berapa 2 tambah 7? 2. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan. Tadi sudah kita buka, eksplorasi konsep, refleksi, dan penutup. Pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak?
50% setuju. 50% setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju 20%. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Jadi untuk kegiatan ini diminta seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau menerapkan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dengan menerapkan segitiga restitusi. Coba kita praktekkan Bapak dan Ibu. Coba kita kepal tangan kita. Kita kepal tangan kanan. Kemudian yang sampingnya tidak usah mengepal tangan. Yang satunya, karena ada 2 ini kalau berdampingan. Satu menutup mengepal tangan, satu tidak. Coba seandainya di dalam tangan Bapak dan Ibu ada satu rahasia besar. Rahasia besar kita genggam. Ya kan? Pertanyaan dari saya, apakah Bapak Ibu rela jika yang di sampingnya menyuruh membuka tangan tersebut? Apakah setuju? Coba dulu yang di sampingnya kita ajak dulu teman kita. Bagaimana caranya supaya teman kita membuka tangan teman yang lain dan mengetahui rahasia kita? Kasih uang. Ya, kasih uang. Yang lain? Membujuk. Yang lainnya? Ancam. Pasti yang mengancam. Pasti ada yang mengancam. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu ingat pada saat kita menggenggam tangan kita? Pernahkah kita merasa ingin membuka tangan tersebut dan mengasih ke teman kita? Kalau udah pegang, Iya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah kita bertahan atau kita kasih tanganku ini? Gitu. Menurut Bapak dan Ibu, rekan kerja lainnya, tugas A yaitu Anda menutup tangan. Tugas rekan yang lain yaitu B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda bersedia membuka tangan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yang menutup mengepal tangan atau yang mencoba membuka? Yang mencoba mengepal tangannya atau yang mencoba membuka tangan temannya? Iya, yang memegang posisi itu adalah orang yang mengepal tangannya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yang menutup mengepal
mata. Yang mengepal tangannya. Iya, yang memegang posisi itu adalah orang yang mengepal tangannya. Jawabannya tentu kita sendiri kan? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apa duka? Dah, terima kasih. Satu Ya, dulu. perubahan paradigma tentang teori kontrol yang tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi apakah ada haknya seorang guru mengontrol murid? Mari kita lihat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya kan? Jangankan murid, kita sendiri aja kalau disuruh kamu disiplin, belum tentu disiplin kan? Seperti itu juga dengan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak bisa memaksa murid jika murid tersebut tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan mencoba untuk menolak. Jadi yang mengepal itu tadi murid, kita mencoba untuk membuka tangan murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah sehingga menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Seperti yang kita lihat, yang awalnya kita memiliki pemahaman atau respon, realitas kita sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keenam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi merupakan pilihan-pilihan. Yang terakhir, model belajar, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kita masuk ke pemahaman yang pertama, disiplin positif. Bisa Bapak dan Ibu lihat di sini, dalam disiplin positif, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dari makna disiplin ini kita belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, realitas atau kebutuhan, karakteristik berbeda. Kita berusaha mengalami pandangan orang dan bilang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
setelah kita membaca, kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Inilah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Yang pertama nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Yang kedua IBO primari kelas program. Yang ketiga 9 pilar karakter. Yang keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima the second essential virtues. Yang terakhir the virtues project. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Pasti ini sudah kita pahami kan Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Kita lanjut yang kedua, IBO Primary Years Program. Inilah nilai yang kita harapkan, yang kita inginkan dari kedisiplinan seorang murid. Yang ini nilai tentang 9 pilar karakter. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada keterampilan hidup, ada petunjuk hidup. Nilai kebajikan the seven essential virtues. Dan yang terakhir, proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi yang pada saat kita membuat disiplin positif, Bapak dan Ibu guru sekalian bisa melihat nilai yang akan kita tentukan sebagai arah disiplin positif seorang anak. Kita masuk ke bagian kedua, motivasi perilaku manusia. Mari berefleksi Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada alasan yang memberikan Anda penghargaan sebagai karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya. Ya, jelaskan alasan Anda. Karena bagian dari disiplin positif tadi, Ya, tanggung jawab diri Ya. sebagai seorang guru. Yang lain? Atau dalam hati aja ya direfleksikan. Jadi sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir dan tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda? Atau yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda? Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk ke pelatihan, apa yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu? Poin yang ketiga. Iya, terima kasih Bu. Jadi memang itu yang sebenarnya. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi yang pertama, orang datang hadir karena tidak ingin ditegur. Ini
menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini termotivasi dari menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi yang ketiga tadi merupakan motivasi perilaku manusia. Dan tiga motivasi perilaku manusia ini juga sering kita lihat dalam diri anak didik kita. Yang pertama ini motivasi eksternal, ini dorongan dari luar. Yang kedua juga, dan yang ketiga ini motivasi dari diri sendiri atau internal. Dan yang inilah seharusnya tujuan disiplin positif. Mari berefleksi kembali Bapak Ibu. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan, motivasi manakah yang sering atau saat ini paling banyak mendasari perilaku menurut Anda? Ada Bapak Ibu yang mau memberikan jawaban? Tapi mungkin ini beda-beda ya, karena kita sudah beda sekolah, beda mungkin motivasi yang ada dalam diri murid. Namun menurut saya ini, setelah saya amati di kelas saya atau pada pusat pembelajaran saya, kebanyakan dari murid tersebut mengikuti disiplin karena memang takut dihukum. Dan yang kedua, ingin dipuji. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Ada hukuman materi masih kan? Sekarang kan? Yang ada hukumannya itu, maksudnya itu yang ditakuti anak-anak. Berarti maksudnya itu membuat aturan supaya ditakuti anak gitu. Mendisiplinnya pada dasarnya harus seperti itu masih di tempat ini. Oh iya. Memang disiplin positif yang banyak dan yang masih sering dilakukan yaitu membuat disiplin dengan membuat aturan yang bikin anak kita takut. Yang seharusnya strategi yang harus diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid adalah membuat keyakinan sekolah dan membuat keyakinan kelas jika kita seorang guru. Itu dipisahkan dulu. Kita lanjut Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Seperti yang tadi ya Ibu, membuat aturan. Jadi yang seharusnya membuat keyakinan kelas untuk memotivasi anak. Kita lanjut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi ini alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diharapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi yang selama ini keyakinan kelas kita buat, kita khususkan untuk anak-anak. Yang sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat untuk murid dan guru. Jadi kita tidak bisa beranggapan bahwa keyakinan kelas itu dibuat untuk anak. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Bersedia meninjau kembali. Jadi kalau kita sudah untuk keyakinan kelas, kita bisa meninjau kembali. Bukan karena kita buat sekali itu sampai akhir. Jadi bisa kita tinjau kembali
Kita ambil keyakinan kelas 7. Keyakinan kelas 7. Nilainya hormat, yang kedua bekerja, yang ketiga diterima dan dimiliki. Jadi keyakinan yang ini bisa kita revisi kembali dengan menggunakan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini tabel Y, ini tabel T, ini tabel Y. Jadi di sini hormat, tampak seperti. Kita lihat dia datang tepat waktu, tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Ini yang kedua bekerja, tekun bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Jadi ini tabel T yang bisa kita gunakan untuk merevisi kembali keyakinan kelas yang kita buat. Kalau tabel Y terdengar, bagaimana terdengar dia datang tepat waktu? Contohnya satu orang berbicara, yuk saya bantu. Ini yang hadirnya boleh saya permisi, boleh saya tidak hadir tepat waktu, dan terlihatnya berempati terhadap peraturan atau perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin-izinnya. Jadi berperilaku tersenyum ramah. Jadi bisa kita pilih Bapak Ibu, bisa kita pilih menggunakan tabel T atau tabel Y. Kemudian cara yang kedua, kita gunakan tugas saya, tugas kamu. Jadi guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya bukan menyakiti dan guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Jadi sebenarnya murid ini, murid. Jadi bisa kita revisi seperti ini ya Bapak Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia juga berpengaruh dengan budaya positif. Pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 dari SD berita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Dari beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut apa? Ibu Ambar boleh melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Mungkin saja dia sedang kelaparan atau dia tidak mempunyai uang jajan. Jadi menurut saya lebih baik diberikan pendekatan agar kita tahu apa alasan si Doni ini melakukan meminta bekal secara paksa. Jadi melakukan pendekatan. Terima kasih. Ya, jadi seperti pertanyaan tadi, mungkin dalam diri Doni ada
kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Kelima, kebebasan. Jadi kalau kita perhatikan dengan dari kasus Doni tadi, kebutuhan mana yang ingin atau diharapkan Doni dari gurunya? Apakah dia ingin bertahan hidup? Apakah membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima? Atau penguasaan? Atau kesenangan? Atau kebebasan? Menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan mana yang ingin atau diinginkan si Doni? Untuk mengetahui kebutuhan ini juga perlu kita konsultasi dengan orang tua daripada anak tersebut, ya. Karena boleh jadi dari mana kita tahu contohnya kurang kasih sayang contohnya sama si Doni, padahal kita belum tahu kondisi daripada orang tua. Jadi kita harus bermitra kerja dengan orang tua. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang ingin Doni inginkan dari gurunya yaitu ingin mendapat kasih sayang, ya kan? Karena dia tidak dibekali orang tuanya, sehingga dia ingin diterima oleh gurunya dan teman-temannya. Setuju Pak? Setuju. Begitu ya Pak. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk ke restitusi. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Pertanyaan pemantik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh karena memang dia hadir seringkali menggunakan kata kasar dan mengejek temannya. Hal ini sangat mengganggu sehingga mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah tersebut, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan? Mengapa? Ini kita disuruh berandai-andai jika Anda kepala sekolah. Adakah Bapak dan Ibu memberikan jawaban atau langsung ke kepala sekolahnya? Boleh Bu. Merujuk pada permasalahan, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah melakukan pemanggilan kepada Tisa dan Hana. Kemudian saya bertanya kepada mereka apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Jika saya sudah mengetahui dan memahami, saya akan memberikan kepada mereka nasihat dan memberikan pemahaman terkait apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Karena tindakan mereka itu sudah termasuk membuli. Seperti itu, kan Bapak Ibu? Mereka sudah melakukan bully. Apalagi jika ini terekspos, akan membuat nama baik sekolah jelek seperti itu. Baru kita akan konsultasi kepada orang tua, kita lakukan pemanggilan orang tua,
Dan kita harap kita bisa bekerjasama dengan orang tua juga untuk menangani hal ini. Kita sama-sama melakukan memberikan pemahaman, bukan hanya dari sekolah, orang tua juga harus memberikan pemahaman terkait masalah yang mereka lakukan supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang Ibu Kepala Sekolah berikan. Iya, ini kesalahan mungkin ya. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti kasus yang tadi yang berusaha dilakukan sebenarnya adalah restitusi. Restitusi di situ kita memanggil anak, kita berikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka paham apa yang menjadi kesalahan mereka dan mereka dapat kembali ke kelompoknya seperti semula. Teori kontrol Dr. William. Ini tadi motivasi eksternal. Jadi di restitusi itu ada posisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Jadi Ibu Dewi yang tadi pada saat memanggil anak muridnya, bisa saja dia melakukan perkataan yang mungkin menghukum, ya kan? Kamu salah, mengapa kamu demikian? Pasti ada sebagian dari kita seperti itu kan, Bapak Ibu. Yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak dan Ibu. Jadi orang yang berkata seperti ini memiliki perilaku kontrol, yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Lakukan untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi dia seperti seolah dia teman guru tersebut sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Jadi yang berkata demikian adalah guru yang memiliki perilaku kontrol pemantau. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebagai manajer. Dan inilah yang diharapkan ada pada seorang guru dan diterapkan seorang guru ketika anaknya melanggar disiplin. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu pasti memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tentang diri. Jadi dia posisinya manajer. Jadi pada saat kita bentak, kita hukum anak kita, pada saat gurunya menghukum, muridnya pasti berkata, saya tidak peduli. Dan akhirnya murid tersebut mengulangi.
di luar berkualitas. Yang kedua, pada saat murid menemukan gurunya adalah membuat orang merasa bersalah, murid itu pasti berkata, maafkan saya. Kemudian dampaknya memang murid rendah hati, tapi merasa gagal dan tidak dihargai. Posisi guru sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Jadi dampaknya pada murid tergantung tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Memang guru diletakkan pada dunia berkualitas, namun murid tidak mandiri. Yang selanjutnya, jika posisi guru memantau, murid akan berkata, saya dapat berapa bintang kalau aku melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jadi dampaknya pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman. Lantas kalau tidak dikasih hukuman, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Dan yang terakhir, jika guru melakukan kontrol manajer, murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan ini bisa di kita yang menyambung, kita dengan tulus, dengan ikhlas dan yang lain-lain. Dampaknya pada murid dapat mengevaluasi diri sendiri, bagaimana menjadi yang lebih baik. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa merefleksikan diri kemana atau apa yang akan kita terapkan sebagai posisi kontrol diri pada saat murid tidak disiplin. Lanjut, restitusi. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini didasarkan pada prinsip dari teori kontrol, yaitu jadi yang pertama, seorang guru itu pada saat tadi melanggar disiplin muridnya, yang pertama guru lakukan adalah memvalidasi, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bilang ke anak bahwa semua manusia pasti pernah berbuat salah. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita langsung ke masalahnya dan kita berikan alasan mengapa dia berbuat seperti itu, apa akibatnya, apa dampaknya. Dan yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita kembalikan keyakinan. Bagaimana keyakinan kelas yang kita buat? Apakah sudah sesuai perilaku dengan seperti itu? Jadi kita kembalikan lagi orangnya. Kalau sudah kita lakukan yang tiga ini, kita kembalikan orangnya ke kelompok mereka kembali. Tadi tujuan restitusi adalah memperbaiki kondisi dengan mencari solusi dan mengembalikan ke kelompok mereka atau ke teman-temannya. Menstabilkan identitas. Ini yang tadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita bisa mengucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau bisa kita pilih, saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi
Tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi inilah kita pilih yang akan kita ucapkan kepada murid kita. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Karena tujuan ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Jadi cara guru memvalidasi tindakan yang salah bisa dengan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau sudah kita lakukan yang dua tadi, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini contoh kalau sudah membuat kesepakatan. Yang ketiga, apa bayanganmu tentang kelas yang ideal atau kelas yang nyaman? Bisa kita ganti. Kamu mau menjadi seperti orang yang seperti apa? Jadi tujuan ini, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Oke Bapak Ibu, kegiatan ini telah berakhir. Namun saya minta Bapak dan Ibu untuk merefleksikan kembali. Bisa bentuk tulisan, bisa bentuk penjelasan. Baik, terima kasih. Dari pemaparan yang sudah disampaikan, bisa saya ambil bahwa dalam pengelolaan kelas itu memang penting pada dasarnya. Tetapi yang lebih penting saya pikir adalah bagaimana cara memahami anak-anak individu per individu, gitu. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana cara penerimaan juga kepada anak-anak, kondisi dia bagaimana, itu yang paling penting saya pikir. Terima kasih. Atau nggak dijawab sekalian Pak empat-empatnya? Iya, empat-empatnya. Untuk yang lebih dalam untuk menentukan kesimpulan seperti saya untuk nomor 4 aja. Saya mungkin among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Saya pikir memang harus menjadi guru yang baik, yang berikan dan memberikan dan mengajar dengan cinta. Itu yang hidup dengan anak. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak merujuk kepada refleksi ini, cuma saya secara pribadi sebagai kepala sekolah semakin dikuatkan oleh materi budaya positif ini. Jadi harapan saya, kita sebagai guru, tadi ada materi kesepakatan kelas. Jadi mari sebagai guru kita membuat kesepakatan kelas dulu kepada anak didik kita. Supaya apa? Supaya terjadi pembelajaran yang baik. Jadi kita membuat kesepakatan kelas baru di 5 posisi kontrol guru. Sebaiknya kita di posisi mana? Seperti itu. Jadi setelah tadi Ibu memaparkan, posisi kita sebaiknya adalah sebagai manajer.
tadi ada beberapa kata-kata kunci di penerapan segitiga restitusi ya Ibu, ada udah Ibu tampilkan. Jadi penerapan segitiga restitusi itu sangat baik kita terapkan kepada anak didik kita, karena posisi kita itu adalah sebagai manajer. Kalau kita penghukum tidak lagi. Mari kita berusaha posisi kita di situ adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Beberapa bentuk skenario tadi sudah disampaikan di situ apa yang mau kita ucapkan kepada anak didik kita. Tadi menstabilkan dulu identitas anak, ya kan Ibu, baru selanjutnya ada 2 lagi tadi seperti itu. Jadi setelah kita melakukan penerapan segitiga restitusi, kita kembali ke kesepakatan awal yang sudah kita jalin tadi kepada si anak. Saya juga sebagai kepala sekolah sangat tertarik untuk itu, dan memang harus itu ternyata. Tidak bosan-bosannya kita melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi jika ada kita jumpai anak didik kita di dalam kelas yang bermasalah ataupun melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat antara guru dan siswa. Seperti itu. Terima kasih. Apakah Bapak dan Ibu yang mau menambahi? Atau saya kasih catatannya ya Bapak Ibu tentang yang tadi? Boleh Bu. Dan saya akan mencoba menjawab refleksi yang ada pada saat ini. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin setelah menurut pendapat saya dari mulai mengikuti mengenai budaya positif yang sedang dibawakan oleh Ibu Sigulon, materi ini mengubah paradigma saya bahwa ternyata kita guru tidak boleh hanya sebagai penghukum, ya kita juga harus memberikan sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik untuk meningkatkan disiplin tanpa harus merasa terpaksa atau diberikan hadiah atau reward. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya senang karena setelah belajar dari materi ini, saya tahu dari materi ini saya semakin tahu bahwa memotivasi anak-anak itu tidak harus memberi hukuman. Jadi memotivasi anak itu memberikan penjelasan atau memberikan motivasi yang harus bahwa disiplin itu harus dari diri sendiri, tidak harus diberikan hadiah. Dan yang ketiga, peran Among seperti apa? Mungkin peran Among ini bisa posisi apa? Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Selama ini mungkin masih sebagai teman atau posisinya tadi apa itu? Penghukum, merasa bersalah, teman sebagai teman ya mungkin yang keempatnya masih sering terjadi, tapi kalau penghukum mungkin sudah agak jarang ya Bapak Ibu. Itulah dulu yang terjadi selama ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Berharap ke depannya saya bisa menjadi sebagai manajer, memotivasi anak tanpa harus memberikan hukuman, agar
dia dapat melakukan disiplin dengan kemampuannya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Si Polly Makanya nang memutu aja sih. Kesempatan yang diberikan oleh Yesus sebagai refleksi yang pertama, hal baru yang dapat mengubah paradigma saya yang boleh saya sampaikan. Yang pertama mengenai metode atau cara saya dalam mendidik disiplin anak. Yang pasti di sini kita sebagai guru, saya sebagai guru harus menyadari yang sangat baik untuk didapatkan anak itu adalah saya sebagai manajer. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Selama saya mengikuti materi ini, mengikuti sesi ini, perasaan saya bahagia. Artinya dalam bahagia, saya sudah bisa berpikir dalam hati ini untuk mengganti cara atau metode yang saya lakukan selama ini dalam mendisiplinkan peserta didik. Yang ketiga, peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Peran yang saya lakukan selama mengikuti modul ini adalah masih terkait yang keempat tadi, Bu. 5 itu Ibu atau 4? Ya, 5. Nah, di situ masih ada pada setiap poin itu. Saya masih ada pada penghukum, masih ada sebagai pembuat rasa bersalah. Tetapi dengan mengikuti sesi ini, saya akan coba mengubah paradigma saya sebagai guru. Yang terakhir, saya akan menjadi Amung seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Yang pasti, saya akan mengubah diri saya menjadi seorang manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih. Refleksi kalau baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, yang paling jelas dan mungkin bisa saya terapkan tentang keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas semua nantinya tidak berpatok terhadap peraturan, tapi berpatok salah. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas itu maksudnya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dari penjelasan Ibu ada juga perasaan bersalah. Rupanya selama ini peran yang saya ambil ya selalu yang selalu lebih fokus hukum itu. Ya, rupanya ada peran yang lebih yang harus saya lakukan yaitu sebagai manajer. Peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, yang itu sebagai penghukum, pemantau, memberi rasa bersalah dan teman. Dan yang keempat, saya akan menjadi orang seperti apa? Ya, berharap bisa menjadi sebagai manajer. Terima kasih. Baik, jadi saya di nomor 2 saya perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Walaupun semuanya tidak saya lakukan, tapi dalam usaha sesi ini saya merasa senang karena disiplin itu adalah kunci dari
keberhasilan baik juga dalam pekerjaan, pembelajaran, dan juga baik juga personal di kelas. Kemudian peran kamu seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul, di mana saya lakukan tergantung kondisional dan juga tergantung individu daripada seorang anak. Nomor 4, saya akan menjadi abang yang seperti apa setelah mengikuti modul ini, so pasti manajer. Masih ada Bapak dan Ibu yang mau memberikan refleksi? Dengan berakhirnya refleksi, saya menutup kegiatan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru dan kakak-kakak dari KKN Internasional. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki ke depannya. Terima kasih.